Jakarta, kota yang senantiasa bergerak cepat. Namun di balik hilir mudik aktivitas publik, ada cerita unik tentang kebahagiaan dan semangat baru. Para sukarelawan lanjut usia kini tak lagi sekedar menjadi penonton, melainkan berperan aktif menjadi bagian dari kehidupan transportasi modern MRT Jakarta. Memasuki tahun 2026, wajah transportasi publik kita tak hanya soal teknologi dan kecepatan, tetapi juga tentang inklusivitas. Di bawah tanah, jantung ibu kota Jakarta ini, ada pemandangan menarik yang menghangatkan hati. Di tengah ribuan penumpang yang mengejar waktu, hadir sosok-sosok yang tetap sigap dan penuh senyum. Mereka adalah pekerja tenaga harian lansia di MRT Jakarta yang membuktikan bahwa usia hanyalah angka dan dedikasi tak kenal batas waktu. Hari ini saya Kesia Butar-Butar dan juru kamera Ahmad Zainal akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana para lansia ini bekerja untuk kenyamanan bagi warga Jakarta menaiki MRT. Untuk itu, mari ikuti saya. Mengatur ribuan orang yang sedang terburu-buru bukanlah perkara mudah. Namun, bagi para pekerja harian lansia di MRT Jakarta, tugas tersebut dijalankan dengan pendekatan yang berbeda. Tanpa teguran keras, para pekerja harian lansia dengan senyum dan kesabaran mengarahkan antrean, mengingatkan aturan di area berbayar, hingga memastikan hak penumpang prioritas terpenuhi. Saat ini, ada 26 pekerja harian lansia yang aktif bekerja di MRT Jakarta. Salah satunya adalah Evi, yang dengan ramah dan penuh senyum menyambut dan mengarahkan para penumpang yang tiba di stasiun MRT Bundaran HI. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk bergabung jadi TKH lansia di MRT ini karena memang karena memang sudah tuntutan jiwa saya mungkin ya, saya pengen terus bergerak gitu. Jadi karena kalau misalnya diem aja di rumah malah saya jadi sakit gitu. Kalau misalnya ya kebetulan saya ini memang juga tadinya bekerja, jadi pengennya ada kegiatan kalau di rumah seperti tidak kayak nggak berdaya aja gitu, mengedukasi penumpang gitu dan membantu para frontliner atau membantu di peron gitu. Mengedukasinya itu seperti misalnya mengingatkan penumpang kalau ada yang makan atau minum di area berbayar atau mereka menunggu di peron itu tidak di box kuning gitu atau mereka berebutan untuk naik gitu dan banyak lagi. Bagi Evi dan rekan-rekan, setiap sapa adalah cara untuk tetap merasa hidup dan dibutuhkan di tengah modernitas kota. Masya Allah, happy ya gitu. Karena kita merasa, wah Masya Allah saya walaupun saya sudah seumur begini gitu, tapi seperti ada rasa dihargai gitu. Ya, gimana pun kan manusia kan butuh penghargaan ya gitu. ya itu sih. Program pemberdayaan lansia merupakan bagian dari kampanye Pasti Bisa Tertib Bersama yang diluncurkan sejak Mei 2025 lalu. Manajemen MRT Jakarta menilai keterlibatan lansia sangat efektif, terutama untuk mengedukasi penumpang non-reguler. Pendekatan personal para pekerja harian lansia ini ternyata menjadi kunci ketertiban di stasiun-stasiun MRT. Para penumpang cenderung lebih segan menghargai arahan yang disampaikan oleh sosok yang lebih senior. Sejak kami melaunching program ini di tahun lalu, bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional di tanggal 29 Mei 2025, kami mendapatkan apresiasi dari para pengguna MRT dengan pemberdayaan tenaga kerja lanjut usia di MRT. Kemudian yang kami rasakan juga bahwa pelanggan lebih tertib,
Karena dengan edukasi yang dilakukan oleh para lansia ini, mereka tidak tersinggung, tapi mereka menghargai dan bisa merespon dengan baik dan menuruti aturan-aturan yang berlaku di MRT. MRT Jakarta menerapkan aturan khusus bagi para pekerja lansia ini. Selain batasan usia tertentu, mereka yang terpilih umumnya memiliki latar belakang di bidang servis atau pelayanan. Tak hanya asal bertugas, setiap pagi sebelum memulai shift, para pekerja senior ini wajib menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan mereka dalam kondisi fit dan siap melayani para penumpang. Diterapkan untuk tenaga kerja lansia ini tentu pertama dari sisi umur kita punya batasan antara 50 sampai 65 tahun. Kemudian juga harus bisa membuktikan kondisi memang sehat secara fisik dan mental. Kemudian juga mendapatkan izin dari keluarganya dan juga punya background di bidang servis begitu ya. Kemudian juga penting untuk setiap hari sebelum mereka mulai bertugas di stasiun itu kita lakukan asesmen kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang ada di stasiun untuk memastikan bahwa mereka memang fit untuk bekerja di hari itu. Dari MRT sangat mendukung peran ini bisa diperluas di sektor-sektor transportasi publik lainnya karena ini merupakan program yang sebetulnya tidak hanya diterapkan di Indonesia saja, tapi di sektor transportasi publik seperti misalnya di Singapura ini sudah umum untuk dilakukan. Tidak hanya transportasi, tapi juga sektor pelayanan lain seperti retail dan sebagainya. Di setiap jalur MRT Jakarta kini tak lagi sekedar soal kecepatan kereta, melainkan juga tentang dedikasi yang melampaui angka usia. Para lansia ini menunjukkan bahwa usia bukanlah tanda untuk berhenti berkarya, melainkan babak baru untuk memberikan dedikasi dengan cara yang lebih bermakna. Dari sapa hangat dan teguran santun mereka, Jakarta belajar kembali arti dari kesabaran dan ketertiban. Inklusi bukan hanya sekedar menyediakan fasilitas publik, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap generasi untuk merasa dibutuhkan. Kehadiran tenaga pekerja lansia harian di MRT Jakarta ini bukan hanya sekedar membantu operasional, tetapi juga memberikan jiwa dan keramahan di tengah beton bawah tanah yang dingin. Mereka adalah pengingat bagi kita yang muda untuk tetap bermanfaat bagi sesama yang tidak akan pernah lekang dimakan oleh usia. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Ahmad Zainal, TV One mengabarkan.